Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kamu berada. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku Jelita Putri Mahakam. Aku berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dari Fakultas Psikologi dengan NPM 2331. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah aliran psikologi. Jadi di sini aku mau ngomongin soal pencetus teori kauru jiwa yang cukup berpengaruh di perkembangan filsafat Jawa dan hubungannya tuh erat banget sama psikologi yang berorientasi budaya. Dalam warisan pemikiran di Indonesia, khususnya dalam filsafat Jawa, Ki Ageng Suryomentarem adalah tokoh yang ajarannya erat kaitannya dengan aspek kejiwaan dan etika. Filsafat Timur, terutama yang berkembang di Jawa, meyakini bahwa manusia itu adalah sumber filsafat, berbeda dengan filsafat Barat yang menonjolkan rasionalitas. Ki Ageng Suryomentarem ini meskipun berakar dari tradisi Jawa, dia juga memperhatikan unsur kebijaksanaan. Ki Ageng Suryomentarem lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1892. Ia adalah anak ke-55 dari 79 putra-putri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pendidikannya dimulai di sekolah Sri Mangati dalam lingkungan keraton. Namun, rasa kecewanya terhadap kehidupan di dalam keraton mendorongnya untuk meninggalkan kemewahan dan merantau ke Cilacap dengan menyamar sebagai pedagang. Dia jualan batik by the way. Setelah diundang kembali oleh Sultan Hamengkubuwono VII, Ki Ageng Suryomentarem pun balik lagi nih ke Jogja, tapi dia kemudian mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pangeran. Dalam warisan pemikiran di Indonesia, khususnya dalam filsafat Jawa, Ki Ageng Suryomentarem adalah tokoh yang ajarannya erat kaitannya dengan aspek kejiwaan dan etika. Filsafat Timur, terutama yang berkembang di Jawa, meyakini bahwa manusia adalah sumber filsafat. Berbeda dengan filsafat Barat yang menonjolkan rasionalitas, Ki Ageng Suryomentarem meskipun berakar dari tradisi Jawa juga memperhatikan unsur kebijaksanaan. Ki Ageng Suryomentarem lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1892. Dia adalah anak ke-55 dari 79 putra-putri Sultan Hamengkubuwono VII. Pendidikannya dimulai di sekolah Sri Manganti dalam lingkungan keraton. Namun, rasa kecewa terhadap kehidupan di dalam keraton mendorongnya untuk meninggalkan kemewahan dan merantau ke Cilacap dengan menyamar sebagai pedagang. Tapi dia diundang kembali oleh Sultan Hamengkubuwono VII balik ke Yogyakarta. Namun pas dia balik ke Jogja itu, dia mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pangeran. Setelah keputusan tersebut, Ki Ageng Suryomentarem pun memulai kehidupan baru sebagai petani di desa Beringin. Ageng Suryomentarem ini meskipun lahir sebagai bangsawan, ia memilih untuk hidup sederhana dan tegas sebagai rakyat jelata. Kesederhanaannya dan ketegasannya memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat Jawa menuju semangat juang tinggi untuk kemerdekaan Indonesia. Pemikiran yang unik dan konsekuennya mampu menjelaskan tentang jiwa manusia, memberikan manusia kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri. Dalam pemikirannya nih, Ki Ageng Suryomentarem sering dibandingin dengan tokoh seperti J. Krishnamurti dari India, Zarathustra dari Persia, dan Socrates dari Yunani. Krishnamurti dengan ajaran yang berbasis pada self-knowledge atau pengertian tentang diri sendiri, memiliki keterkaitan konsep dengan pemikiran Ki Ageng Suryomentarem. Begitu pula dengan Zarathustra yang mengemukakan ajaran Tatyam Asi, artinya itulah engkau, dan Socrates yang menekankan pada konsep kenalilah dirimu. Ki Ageng Suryomentarem lebih fokus pada ajaran kauru beja atau kauru jiwa yang menitik beratkan pada kegiatan meneliti jiwa atau rasa diri sendiri dalam rangka mengenal diri pribadi. Ia menyebutkan diri sebagai pengawikan pribadi yang merupakan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Dengan pendekatan empiris, Ki Ageng menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan yang memusatkan perhatian pada aspek batin dan realitas dalam mencoba membuka tabir rahasia kejiwaan manusia.
Ki Ageng Suryamentara berusaha mengembalikan harga diri manusia pada tempatnya yang benar. Di tengah kondisi sosial politik Indonesia pasca Perang Dunia I, ia terlibat aktif dalam sarasehan Selasa Kliwon bersama Ki Hajar Dewantara. Selasa Sarasehan Kliwon itu sebenarnya apa? Ki Ageng Suryamentara berusaha mengembalikan harga diri manusia pada tempatnya yang benar. Di tengah kondisi sosial politik Indonesia pasca Perang Dunia I, ia terlibat aktif dalam sarasehan Selasa Kliwon bersama Ki Hajar Dewantara. Selasa Sarasehan Kliwon sendiri itu sebenarnya apa sih? Jadi Sarasehan Selasa Kliwon adalah sebuah tradisi diskusi atau pertemuan yang dilakukan pada hari Selasa Kliwon dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini dapat berupa diskusi mengenai berbagai topik, termasuk topik eksistensial, pemikiran, dan kehidupan. Sarasehan ini dapat diadakan oleh berbagai kelompok seperti mahasiswa, perkumpulan, atau lembaga pendidikan dan menjadi wadah untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan. Nah, Ki Ageng Suryamentara dengan Ki Hajar Dewantara di Sarasehan Selasa Kliwon ini membahas strategi untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Bersama-sama mereka mendirikan Taman Siswa pada 1922. Itu tuh kayak sebuah lembaga pendidikan kebangsaan di mana Ki Ageng Suryamentara mendidik orang dewasa dan tua. Meskipun terlibat dalam pertemuan Manggala 13 dan memimpin pasukan gerilya, pasukan jelata selama perang kemerdekaan, Ki Ageng Suryamentara tidak kehilangan fokusnya pada pembangunan jiwa warga negara. Setelah kemerdekaan, ia aktif memberikan ceramah tentang kalbu jiwa, membagikan pemahaman tentang kebahagiaan, keseimbangan hidup, dan kebebasan dari ego. Pada sakit di rumah sakit, Ki Ageng Suryamentara masih sempat menemukan pemikiran baru tentang kalbu jiwa, yaitu bahwa puncak belajar kalbu jiwa ialah mengetahui gagasannya sendiri. Pemikiran ini mencerminkan tekadnya untuk terus mengeksplorasi dan memahami keberadaan manusia, bahkan di ujung hayatnya. Halo, selamat siang. Salah, baru mulai dalam Sarasehan Selasa Kliwon. Apa? Jadi Sarasehan di Desa Beringin. Ya aku pengen ngulang, aku selepet-selepet ngomongnya. Banyak bloopers kejar kocak. Pimpin pasukan gerilya, pasukan. Terbang, uang terbang, uang gue. Gue kira cuma kertas plastik. Uang gue. Ternyata masa ke sore di sana. Uang 2.000 ku. Masuk bloopers. Masih rekaman gak? Di mana sih? Iya tuh masih ketemu. Oh, ini kepotong. Tunggu suaranya. Oke, udah. Di pause kah? Enggak langsung tanu dia. Oh ya sudahlah.